Rasulullah pernah menjamin bagi siapa yang mampu paling sedikitnya menghafal 40 hadis, itu katanya Allah berikan jaminan dia termasuk orang yang dipermudah oleh Allah untuk memasuki surganya. Nah, jadi 40 hadis itu disajikan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ya, seorang yang memang pakar dalam berbagai macam ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Itu diharapkan orang-orang yang mungkin sekelas-kelas kita begitu, yang mungkin lahir bukan dari ahlul hadis tetapi masih memungkinkan untuk bisa, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang mau menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tentunya kalau ingin belajar hadis lebih mendalam dan kemudian juga ingin memperbanyak hafalan-hafalannya, itu merupakan satu pelajaran yang amat berat dan memang harus difokuskan pada satu tempat, ya, seperti di pondok-pondok pesantren, di Darul Hadis atau di tempat-tempat yang di dalamnya memang secara khusus membahas hadis. Nah, Imam Nawawi ini menyiapkan hadis ini mungkin dengan jumlah yang 40 ini, itu diharapkan semua umat Islam, ya, bisa memahami hadis Rasulullah sebagai dasar-dasar hadis dalam kehidupan beragama Islam. Kita lihat mungkin ada yang sudah Bapak Ibu pegang, ya. Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mur'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari juz 1 halaman 2, dalam Sunan Abu Daud yang ditahqiq dan dita'liq, dikomentari oleh Syekh Al-Albani pada juz 2 halaman 230. Secara ringkas terjemahannya, ya, bercerita kepada kami atau menyampaikan hadis kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Beliau Al-Humaidi bin Abdullah berkata, menyampaikan hadis kepada kami oleh Sufyan. Kemudian Sufyan berkata lagi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari menyampaikan hadis kepada kami. Yahya Al-Ansari berkata, telah menyampaikan berita kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa beliau mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berbicara di atas mimbar. Isi pembicaraannya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwa sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapa saja yang hijrahnya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka nilai hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti ada pahalanya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka kemudian siapa yang hijrahnya dalam rangka mencari dunia, au ila mur'atin yankihuha, atau untuk mencari wanita untuk dinikahinya,
fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka nilai hijrahnya adalah apa yang ia perolehnya. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, hadis ini kalau kita pelajari dari segi ilmu hadis itu dinamakan dengan hadis ahad namanya. Ya. Hadis ahad itu kira-kira dari Rasulullah ke sahabat, terus mungkin juga ke orang lain yang mendengarnya sekelas tabi'in misalnya, dan seterusnya, itu paling-paling satu orang saja. Nah, hadis ini yang pertama dari Rasulullah, ya, Rasulullah yang bersabda. Tapi sabda Rasulullah ini hanya didengar oleh Umar bin Khattab, ya, hanya didengar dan diterima oleh Umar bin Khattab saja, nggak ada yang lain. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyampaikannya lagi kepada Alqamah, ya, Alqamah bin Waqqas, ya, situ sebut dengan Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Itu kan satu orang kalau begitu, ya. Lalu kemudian Alqamah itu, ya, mendapatkannya lagi dari menyampaikannya lagi kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, atau sebelumnya menyampaikannya kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, lalu menyampaikannya lagi kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini kira-kira urutan penyampaian hadisnya nih, ya. Rantai sanad hadisnya itu seperti itu. Nah, karena yang nerima dari Nabi Umar satu orang, dari Umar diterima Alqamah satu orang, dari Alqamah diterima ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu orang, dari Muhammad At-Taimi ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari satu orang. Nah, ini namanya hadisnya demikian, dinamakan dengan hadis ahad namanya. Karena ahad itu artinya satu, di satu sampai Rasulullah itu hanya satu orang saja begitu. Nanti ada hadis yang disebut dengan hadis mutawatir, ya. Nah, hadis mutawatir itu lawan daripada hadis ahad, ya. Setiap Rasulullah menyampaikan hadis itu didengar oleh sekian banyak orang. Nanti sekian banyak orang itu menyampaikannya lagi kepada orang-orang yang ditemukannya atau yang diajarkannya. Banyak lagi. Terus dari setiap orang dan setiap generasi mungkin itu menerima hadisnya dengan jumlah hadis yang, dengan jumlah penerima yang banyak. Maka hadis yang demikian itu dinamakan dengan hadis mutawatir namanya, ya. Ya, itu perbedaan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Nanti setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari hadis ini, ya, saya ulangi lagi, dari Nabi, Umar bin Khattab, Alqamah, ya, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu 5 orang itu tuh, baru di bawah 5 orang itu baru ada sekelompok orang yang banyak menerimanya. Maka dari hadis ahad nanti bisa berubah menjadi hadis masyhur namanya, ya, karena setelah mendapat dari satu orang itu hadis ahad, lalu kemudian di bawahnya itu diriwayatkan atau meriwayatkan hadis atau menerima hadis banyak lagi. Ada sekitar katanya 200 orang, ya, yang meriwayatkan hadis tentang hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kebanyakan daripada 200 orang perawi itu adalah imam-imam besar, ya, orang-orang ahli dalam bidang hadis. Nah, ini kira-kira bentuk periwayatan hadisnya itu yang perlu kita kenal, itu, ya. Nah, kemudian para bapak sekalian, kira-kira apa isi daripada hadis ini, ya, itu. Yang pertama, hadis ini membicarakan terkait dengan niat dalam setiap aktivitas kita, ya, khususnya dalam kegiatan ibadah, ya. Dalam Al-Qur'an hadis ini diperkuat dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ya. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan yang memang Allah perintahkan, kecuali dengan cara yang ikhlas.
Cara yang ikhlas itu katanya adalah tidak ada lain meniatkan ya ibadah atau segala perilaku yang baik yang datang di dalamnya perintah Allah atau perintah Rasulullah itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah, tapi harus niatnya juga dengan ikhlas. Apabila satu amal, satu perbuatan, satu ibadah ada datanya, perintahnya dari Al-Quran atau ada datanya perintah dari sunnah Rasul, lalu kemudian dikerjakan dengan ikhlas, nah ibadah inilah yang nanti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk daripada keikhlasan tersebut kira-kira diungkapkan melalui niatnya. Ya. Kalau orang sudah niat untuk beribadah dengan baik karena Allah, maka inilah yang akan mendapatkan pahala. Ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tapi kalau ada orang ya beribadah untuk mencari yang lain, bukan karena melaksanakannya karena Allah dan karena perintah Rasulullah, ya, apalagi tidak disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah tadi itu, maka jangan berharap bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau orang sudah mencari-cari penilaian dari orang lain, sangat memungkinkan ibadahnya itu akan dicampur ya dengan riya, ya, dicampur dengan ujub, ya, dicampur dengan sum'ah. Ini tiga penyakit hati ini sangat berbahaya dalam hal kita beribadah karena akan merusak ya ibadah itu sendiri dan menyebabkan hilang pahala daripada ibadah tersebut. Ya. Riya itu kira-kira orang tidak niat beramal karena Allah tapi pengen dipandang orang. Ya. Ingin dinilai oleh orang. Oh itu orang sholatnya bagus, oh itu orang sedekahnya banyak. Tuh pengennya yang dapat begitu-begitu tuh. Ya. Padahal penilaian orang yang seperti itu dengan ungkapan yang paling indah sekalipun ya hanya sekedar lipstik saja. Hanya ucapan-ucapan manis saja. Enggak ada nilai apa-apanya. Kita dikasih ungkapan, dikasih pujian dari amal yang kita kerjakan itu, jangankan apa, misalnya uang lah begitu. Ada orang sholatnya bagus banget, sujudnya panjang, rukunya panjang. Nih saya kasih duit 1 juta. Nggak ada yang begitu. Ya, maka akan menjadi rugi kalau ada orang beribadah bukan niat karena Allah, tapi ingin dipandang oleh orang, ingin dinilai oleh orang. Itu bisa jadi namanya adalah riya. Itu gara-gara niatnya tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua karena ujub. Ujub itu artinya merasa bahwa dialah yang punya kemampuan untuk melakukan amal tersebut. Ya, dia yang merasa dirinya mampu melakukan sesuatu tersebut. Nah, ini juga tidak boleh karena segala kemampuan orang itu untuk melaksanakan ibadah serta perbuatan-perbuatan baik itu tidak ada lain adalah karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya masjid segini besarnya. Tadi sholat maghrib itu berapa orang yang sholat di sini? Ya, andaikan orang semua komplek masjid ini semua sholatnya di masjid, saya kira masjid ini mestinya harusnya penuh. Ya, kenapa begitu? Apakah mereka tidak mampu datang ke masjid atau jauh masjidnya? Tidak, rumahnya dekat-dekat sini. Tapi bisa jadi maunah pertolongan dari Allah untuk sampai ke masjid ini tidak ada. Ya, seringkali mungkin kita lihat di WA itu perjalanan terjauh, perjalanan terberat adalah menuju ke masjid. Berapa banyak orang yang bisa sampai ke Gunung Ciremai? Berapa banyak orang yang bisa sampai mendaki gunung, bahkan gunung Himalaya yang tertinggi di dunia itu sampai mereka. Tapi tanya mereka sudah sampai ke masjid belum? Ya. Nah, itu berarti ada ibadah yang
nilainya itu memang harus mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti kita nggak bisa membanggakan ibadah kita. Nih saya kalau sholat tahajud sekian puluh rakaat. Saya nih kalau baca Quran setiap hari sekian juz. Ya, saya nih kalau sembahyang tahajud, sembahyang duha sekian puluh rakaat. Nggak boleh membangga-banggakan kayak begitu, karena kemampuan kita itu semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sama-sama hidupnya nyaman, hidupnya enak, tapi nggak bisa tahajud. Berapa banyak orang yang hidupnya susah atau apa, tapi ada yang bisa sholat duha, ya, sementara yang lainnya tidak. Berarti kemampuan sholat itu bukan dilihat dari ya mau atau mampu, tapi di atas itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ujub, dan nilai ujub ini akan hilang kalau kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sum'ah, ya. Sum'ah itu pengennya didengar orang lain. Kalau kita beribadah, rasa-rasanya pengen tuh disebutkan, ya. Yang sering kita dengar mungkin di masjid-masjid tertentu itu ada, ya, penyebutan amal atau sedekah jariyah, ya, dari si fulan, ya, menyampaikan memberikan sedekah jariyahnya ke masjid kita ini sekian ratus ribu rupiah dan seterusnya. Satu sisi kalau dia tidak punya niat yang ikhlas, bisa jadi nanti sedekahnya itu rusak. Tapi mungkin kalau sisinya baik, di mana dia bersedekah itu memang karena Allah dan memberi motivasi kepada orang yang lebih mampu dari dia supaya bersedekah, itu nggak jadi masalah, ya. Maka pada hadis itu dikatakan sebagai sebuah satu lambang begitu. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya bahwa hijrah, ya, sebagai lambang kegiatan yang penuh aktivitas begitu kira-kira. Nanti akan kita analogikan kepada semua pekerjaan kita yang mungkin itu bernilai ibadah. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah yang harus kita kerjakan, tapi dilambangkan dengan perintah yang memang harus dikerjakan karena Allah dan juga karena Rasulullah. Apabila kita melaksanakan segala bentuk ibadah yang memang di dalamnya ada perintah Allah dan Rasulullah, dan kita mengerjakannya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan diniatkan ikhlas karena Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut, katanya fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya, maka ibadahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti Allah dan Rasulnya akan redha dengan amal tersebut. Dari sisi Allah akan memberikan pahala yang pantas untuk orang tersebut, ya. Jadi ada nilainya. Tadi syarat-syaratnya tadi tuh, jangan sampai ada niat yang salah, gitu, ya. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang menginginkan hijrahnya itu adalah dalam rangka mencari dunia, ya. Siapa yang dalam rangka ibadahnya itu pengen mencari dunia, pengen cari duit, bahasanya mungkin ibadah tapi dipakai untuk cari duit. Katanya fahijratuhu ila ma hajara ilai. Ibadahnya, hijrahnya akan senilai itu saja yang diperolehnya. Atau Nabi melanjutkan, wa man kanat hijratu ila mar'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara. Kalau dia berhijrah, kalau dia beribadah, kalau dia melakukan tindakan perilaku-perilaku baik tapi tujuannya supaya untuk dipuji-puji, ya, oleh perempuan yang cantik supaya nanti bisa menikahkan dirinya dengan dia, ya, nilainya di situ saja. Tidak ada pahala lagi di sisi Allah, tidak ada nilai lagi di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Ini satu gambaran bahwa ibadah, pekerjaan yang baik yang memang ada perintahnya di sisi Allah dan Rasulnya, itu jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk mencari dunia atau ingin mencari puji-pujian dari orang sekitar, khususnya adalah perempuan. Ya, kok kenapa Nabi menyebutnya perempuan? Nabi bilang katanya tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki dari kalangan umatku kecuali perempuan.
Sebaliknya begitu juga tentunya, ya. Kan nggak mungkin kalau laki-laki dapat fitnahnya perempuan, lalu perempuan dapat fitnahnya apa? Kalau bukan kaum laki-laki. Nah, artinya ibadah itu jangan sampai ditujukan untuk mencari perhatian orang, ya. Terutama orang yang mungkin kita cari, orang kita cintai dan lain sebagainya. Karena itu tidak akan ada nilainya, kembali hanya mendapatkan pujian dari orang tersebut saja. Ya. Nah, maka dari itu para bapak sekalian, hadirin, ini sangat-sangat rentan ini saya kira nih. Yang pertama, para khotib misalnya, ya, para penceramah itu. Dia itu menyampaikan khotibnya, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan pengajarannya, menyampaikan taklimnya itu untuk cari duit atau untuk lillahi ta'ala. Ini bahaya nih, ya. Maka siapapun orang yang bergerak di bidang ini, ya, itu dia harus betul-betul murni, ikhlas, bersih hatinya dari tujuan itu. Ya. Jangan sampai dia punya niat-niat saya ngajar seperti saya sekarang malam ini, atau saya khutbah di masjid ini, atau saya ceramah di masjid ini dan sebagainya, yang tujuannya saya harap-harap besar adalah saya dibayar dengan sejumlah uang. Itu tujuan utamanya. Kalau itu menjadi tujuan utama saya, atau tujuan utama daripada orang-orang yang seperti itu, maka apa yang dikerjakannya hanya senilai yang di amplopnya saja, sudah selesai. Ya, nggak ada nilai di sisi Allah. Nanti suatu saat kalau orang tersebut sampai di hari kiamat, ya, pas dibuka, iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca catatan amalmu, cukup dirimu yang menjadi, ya, penghitung terhadap amal-amal yang kamu kerjakan. Pas dibuka, ya, nilai ceramahnya 0, nilai jadi imamnya 0, nilai khutbahnya 0, ya, nilai taklimnya 0. Kenapa? Karena dulu di dunia sudah dibayar, ya, sudah dikasih kontan. Karena memang itu harapannya, begitu. Ya, maka setiap orang-orang yang bergerak dalam bidang agama ini adalah orang yang seharusnya betul-betul memurnikan niat dalam dirinya supaya itu tidak menjadi tujuan utama. Ya, saya sih termasuk yang berkeyakinan kalau kita sudah berbuat yang terbaik, pasti Allah akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Apa saja semuanya itu perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita sudah niatkan yang baik, yang ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan balasan yang cukup, yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin jumlahnya sedikit, dan itu tidak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita minta-minta. Allah nanti yang kasih. Itu, ya. Maka siapapun kita yang bertugas, jangan sampai pelaksanaan ibadah kita pergunakan untuk mencari nilai dunia, nyari duit lah bahasa kasarnya. Jangan sampai itu menjadi tujuan utamanya. Kalau orang memberikan entah upah, entah ujroh, entah bisyarah namanya begitu, silakan itu diambil, silakan itu diterima, tapi itu bukan untuk menjadi sasaran dan tujuan utama dalam proses penyampaian itu. Apalagi yang sekarang itu kan modelnya para orang-orang terkenal dan lain sebagainya udah harus ada DP duluan tuh, ya. Pernah dengar nggak begitu? Ya, penceramah kondang-kondang begitu. Emang sih dia kalau ngomong, saya tidak pernah meminta itu, saya tidak pernah meminta ini dan sebagainya, tapi dia miara sekretaris pribadi, ya. Mungkin kiainya, ustaznya, penceramahnya nggak pernah ngomong, tapi sekretaris yang bicara. Untuk penceramah ustadz ini butuh DP 5 juta. Nanti digenapkan lagi pada selesai ceramah 5 juta lagi. 5 juta yang sudah di DP kalau nggak terjadi, kalau nggak atau batal, hangus. Oh, ada nggak persyaratan kayak begitu? Ya, zaman sekarang tidak sedikit para penceramah yang modelnya seperti itu, para ulama yang modelnya seperti itu. Nah, ini yang berbahaya nih, ya. Ini berbahaya sekali, karena itu bisa jadi akan menghancurkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu udah usaha, iya betul.
udah usaha, udah berbuat, tapi kalau tujuannya ya untuk mencari dunianya itu, untuk mencari duitnya itu yang jadi salah. Ya. Untuk hal-hal yang terkait dengan agama yang datang perintahnya dari Allah, kerjakan seikhlas mungkin. Jangan meminta upah dari manusia. Biar Allah nanti yang menata upah tersebut, seberapa banyak yang dikasih, yakin itulah yang menjadi kecukupan bagi kehidupannya. Ya, ini seharusnya dipikirkan dan dijalani oleh siapapun orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Ya, nah untuk itulah perlu untuk berhati-hati, jangan sampai akhirnya dalam menyampaikan ibadah salah jadinya. Ya mohon maaf, kita kan diantaranya di masjid ini ada kultum misalnya, ada imam sholat raweh yang kita siapkan dananya dan lain sebagainya. Dari masjid perlu untuk memberikan ya istilahnya uang jalan, uang apalah pokoknya begitu. Hasil dari keringat yang udah diberikan kepada kita, jasa yang diberikan, kita berikan dia juga yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu memang sudah menjadi sebuah timbal balik. Tetapi dari pribadi yang orang tersebut itu sebaiknya jangan sampai itu yang menjadi tujuan. Ya. Kalau disuruh jadi imam di sini, laksanakan jadi imam tarawih, imam rawatib, laksanakan, tapi tetap dalam rangka frame ibadah. Ya, hanya memang bertempat tinggal, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumahnya mungkin ke masjid ini, gitu aja. Adapun nanti dari masjid memberikan sesuatu, oh itulah bagian daripada yang Allah atur untuk dirinya. Ya, dengan syarat dia tidak boleh menetapkan berapa banyak yang harus diberikan kepadanya. Kalau sudah menetapkan harga sekian, nah inilah yang menjadi akibatnya rusaknya ibadah tersebut. Hadirin sekalian, dalam kajian fikih ya, hadis ini menjadi sangat besar peranannya karena hampir seluruh ibadah itu selalu menjadi rukun utama dalam ibadah tersebut adalah niat. Ya. Dalam sholat, silakan Bapak cari buku apa saja pokoknya yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat, pasti di dalam rukun sholat itu menjadi rukun pertama. Rukun pertama niat sholat. Ya, berpuasa. Ya, ketika berpuasa pasti di antara rukun puasa adalah niat. Haji rukunnya juga niat. Umrah rukunnya juga niat. Zakat rukunnya juga niat. Seluruh ibadah yang Allah tetapkan itu rukun utamanya adalah niat. Nah, nanti imam mazhab ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ada satu mazhab yang menyatakan dengan menafsirkan hadis ini dengan kata-kata innama sihhatul a'mali binniyat. Itu begitu. Innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya orang-orang atau ibadah-ibadah yang dikerjakan itu didasari dengan niat. Nah, bagi mazhab ini berarti siapapun orang yang tidak niat dengan baik di dalam ibadahnya, maka itu tidak akan sah amal ibadahnya. Ada orang salat, ya, dia tidak meniatkan salat dengan baik di dalam hatinya, salatnya batal. Ya, ada orang puasa, tidak meniatkan puasa di dalam hatinya, puasanya batal. Ada orang zakat, tidak meniatkan zakat di dalam hatinya, zakatnya batal. Ada orang haji, ya, enggak meniatkan haji di dalam hatinya, enggak meniatkan umrah dalam hatinya, haji dan umrahnya batal. Ya. Nah, karena itu menjadi penting setiap ibadah itu, terutama ibadah-ibadah mahdoh, pasti rukunnya adalah untuk itu niat, ya. Nah, bagi yang kelompok pertama ini menyatakan sahnya ibadah itu melalui niat. Berarti kalau orang tidak niat, maka ibadahnya tidak sah. Mazhab yang lain itu menyatakan innama kamalul a'mal, sempurna.
bukan sah. Innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurnanya ibadah, sempurnanya amal, sempurnanya perbuatan supaya mendapatkan pahala itu sempurnanya harus disertai dengan niat. Artinya kalau begitu ada orang ibadah, apapun bentuk ibadahnya, dia niat, dengan niatnya itu maka ibadahnya menjadi sempurna. Ya. Tanpa niat sah tapi tidak sempurna. Ini mazhab yang kedua nih, ya. Tidak niat sah tapi tidak sempurna. Itu begitu. Nah, untuk yang seperti ini lebih ringan, lebih mungkin bagi orang-orang yang ilmu agamanya terbatas karena kesempatan belajarnya sedikit, kalau dia tidak tahu dalam hal meniatkan, itu sangat memungkinkan orang yang seperti ini masuk dalam kategori mazhab yang kedua. Dia tidak niat, ibadahnya sah, tetapi dinyatakan ibadahnya tidak sempurna. Permasalahannya nilai ketidaksempurnaannya lebih besar tidak sempurnanya atau lebih besar sempurnanya kalau dengan niat gitu. Ya. Yang dikhawatirkan adalah ibadahnya sah, tetapi kesempurnaannya sedikit sekali dibandingkan dengan ketidaksempurnaannya. Maka nilainya juga menjadi sedikit juga jadinya di hadapan Allah. Nah, maka penting kalau begitu tetap untuk melaksanakan niat, sehingga dua mazhab yang berbeda ini kalau disatukan menjadi sangat luar biasa sekali. Yang pertama, kalau kita niat, ya, maka sah atau ibadah kita menjadi sah menurut mazhab pertama dan menjadi sempurna menurut mazhab yang kedua. Itu begitu. Ya, menjadi sah menurut mazhab yang pertama dan menjadi sempurna menurut mazhab yang kedua. Kalau kita tidak niat, maka tidak sah menurut mazhab yang pertama dan tidak sempurna menurut mazhab yang kedua. Nah, kalau begitu sebaiknya kita niat yang baik di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Imam Ali bin Abi Thalib, ya, itu menyampaikan, ya, bahwa niat itu menjadi sangat penting karena dia nanti akan merubah, ya, amal-amal duniawi dan ukhrawi menjadi kebalikannya seluruhnya. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Ya, sedikit lagi nih tentang Imam Ali. Katanya siapa saja yang melakukan amal ibadah yang berbentuk ukhrawi itu akan berubah menjadi amal duniawi gara-gara niatnya yang buruk. Ada orang ibadah, ya, sholatlah misalnya, niatnya buruk, maka berubah sholat itu menjadi amal duniawi yang tidak ada pahalanya. Ada orang mengerjakan amal duniawi, bukan ibadah. Contoh membersihkan masjid, membersihkan got, ya, niatnya baik supaya masjidnya bersih, supaya sehat, got supaya kagak banjir, tidak ada penyakit, tidak ada nyamuk. Nah, akhirnya dia niat dengan baik, maka membersihkan masjid yang mungkin tidak ada perintah resminya dalam Al-Quran, membersihkan got yang tidak ada resminya dari hadis, itu menjadi pahala gara-gara niatnya baik. Itu begitu, ya. Nah, itu demikian Ali bin Abi Thalib menyatakan sedemikian. Baik, masih ada 10 menitan kira-kira. Mungkin ada tanya jawab katanya. Silakan. Iya, niat gitu.
Ya. Mm-mm. Baik. Ya. Baik. Sekali lagi, niat yang baik itu penting. Niat yang ikhlas itu penting, ya. Kan memang ada grup one day one juice ya, mungkin yang ya seperti Bapak ceritakan tadi itu. Atau berbagai macam pola lah proses pembacaan Al-Qur'an dibagi-bagi. Nah, pada dasarnya kalau niatnya baik dan benar dalam rangka betul-betul membaca Al-Qur'an lillahi ta'ala, pahalanya tetap dapat, ya. Tetap dapat. Berapa pahalanya? Yang pasti yang dia baca pasti dapat, ya. Apakah kemudian pahalanya itu menjadi 30 juz? Sangat memungkinkan, ya. Tapi yang pasti yang dia baca itu pasti dapat pahalanya, ya. Nah, sekarang itu akan menjadi rusak. Mulainya dari mana? Ya. Yang pertama dari niatnya tadi yang tidak bagus, ya. Bahwa ketika dia misalnya ada grup kayak begitu, itu bisa jadi ya yang merasa paling baik bacaannya siapa, yang paling dulu selesai siapa, gitu, ya. Orang kadang-kadang mengejek yang lain, membuli yang lain, itu tidak dengan cara mencari aibnya, ya. Mohon maaf, kalau ada orang pincang gitu, dipanggil, hei pincang. Ada orang buntung, hei buntung, gitu. Itu nggak perlu begitu sekarang, ya. Membaca Al-Quran yang modelnya one day one juice dalam grup kayak gitu tuh, itu juga udah bisa menjadi bahan cacian makian untuk orang lain. Saya misalnya mendapatkan ya juz 1 lah misalnya membaca. Lalu setelah dibagi dalam waktu singkat, saya sudah baca selesai. Lalu saya lapor di grup tersebut, alhamdulillah saya sudah selesai ya membaca juz 1, atau lapor kepada ketua grup dan lain sebagainya. Ini niat lapornya apakah ingin niat pamer atau sekedar ingin beritahu bahwa itu udah selesai. Nah, beda tuh kalau begitu, ya. Kalau niatnya sekedar ingin memberitahu bahwa memang tugas ini udah selesai, nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya bahwa saya itu baca Al-Qur'annya lebih dahulu daripada yang lain, ya, apalagi nanti bertanya kepada salah satu teman, "Oi, Pak Anu, gimana udah selesai belum?" Jawab, "Belum, mohon maaf saya lagi sibuk." Gimana sih urusan dunia mulu dicari? Tuh, ya, itu namanya udah membuli orang dengan nilai-nilai agama tuh jadinya. Itu menjadi tambahan dosa lagi jadinya. Akhirnya yang tadi dikerjakan hilanglah sudah kalau begitu. Ya. Nah, ini yang kayak begini nih hati-hati kalau begitu, ya. Di bulan Ramadan juga, ya. Di bulan Ramadan kita jangan sampai ya aktivitas puasa kita dan aktivitas baca Al-Qur'an kita banding-bandingkan dengan orang lain. Ya, sambil bertanya sebenarnya, "Pak, udah berapa juz nih? Udah 3 hari ya baca Qur'annya." "Waduh, saya sibuk nih ya kan. Anak sakit, ya istri juga kurang sehat dan sebagainya sehingga harus cari uang sana kemari." Jawab saya itu, "Nyari duit mulu nggak rapi-rapi, dunia kalau dikejar nggak habis-habisnya. Saya mah alhamdulillah 3 hari ini udah selesai 30 juz." Oh. Itu mah bukannya menjadikan dirinya mampu membaca Al-Qur'an, tapi dipakai untuk membuli orang lain jadinya itu seperti itu, ya. Janganlah kita ya mencela, menghina orang lain yang dia tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi ibadah besar kita itu akan rusak. Dan ada orang yang ibadahnya kecil-kecil tapi itu yang bagus gitu, ya. Ini yang berbahaya. Hati-hati dengan ibadah-ibadah besar kita yang kita bisa kerjakan tapi kita bicarain kepada orang lain, ya. Sekarang nih di Mekah, ya, karena memang handphone sudah nggak bisa dilarang gitu, itu
di depan Ka'bah selfie, ya. Di depan kubur Rasulullah selfie, ya. Bahkan ada tuh ketika dihubungi di dalam satu grup, ya, ditanya si fulan kemana? Mohon maaf, lagi itikaf di Masjidil Haram, nggak bisa diganggu. Ngomong di WA-nya kayak begitu. Ya, mohon maaf, lagi di depan Ka'bah, lagi itikaf di depan Ka'bah, nggak bisa diganggu. Itu ngomong dia begitu, ya kan? Apakah itikafnya kemudian itu tidak ditujukan untuk supaya orang tahu bahwa dia sedang melaksanakan itikaf? Nah, ini yang kayak begitu-begitu jangan dikerjakan lah kayak begitu, ya, karena itu akan merusak nilai-nilai ibadah kita, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sedemikian tadi itu. Jadi kalau memang tadi baca Al-Quran mau dibaca seperti grup-grup kayak gitu, silakan baca, tapi tentu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Adapun dibagi grup itu menjadi 30, menjadi 10, menjadi berapa saja, enggak jadi masalah, ya, dalam rangka niatnya itu memberi motivasi agar terus, ya, setiap saatnya bisa membaca Al-Quran. Enggak jadi masalah yang kayak gitu, tapi terus niatnya itu adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk mencaci maki orang yang tidak membaca Al-Quran. Karena bisa jadi kita membaca 3 juz nggak ada nilainya. Ada orang yang membaca 3 kali kulhu, selesai dia, lebih hebat daripada dia, ya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, atau Rasulullah pernah bertanya, siapa yang bisa membaca Al-Quran sekarang juga hatam, katanya. Itu sahabat bengong semua, bagaimana mungkin baca Al-Quran dalam waktu sekian hatam? Ali bin Abi Thalib yang muncul, saya Rasulullah, bagaimana caranya? Baca kulhu 3 kali. Orang yang membaca kulhu 3 kali berarti membaca Al-Quran 30 juz pahalanya. Itu kalau ada orang yang kayak begitu tuh, bisa jadi dia membaca dengan ikhlas lillahi ta'ala, baca kulhu 3 kali doang. Sementara kita yang membaca 3 juz tapi membangga-banggakan di hadapan orang lain, di grup WA dan sebagainya, maka hilang pahalanya, ya. Yang kedua, boleh enggak kita bersedekah dengan niat untuk tujuan tertentu? Boleh, ya. Misalnya begini, yang Nabi anjurkan salah satunya, dawu amrodakum bisodakoh, obati penyakitmu, obati sakitmu dengan sedekah. Nah, berarti kalau begitu Nabi sudah menganjurkan tuh. Jadi mungkin kita niat begini, saya niat sedekah supaya penyakit saya sembuh. Nah, berarti kan kalau nanti Bapak kiaskan kayak tadi itu, menjadi bisa kalau begitu. Saya niat ya sedekah biar urusan saya lancar. Sama, sakit juga tadi itu nggak enak. Ya, enaknya dari mana? Dari mana? Kalau sembuh. Urusan kita kalau terhambat nggak enak. Yang enaknya bagaimana? Kalau lancar, tuh begitu, ya. Jadi niat-niat seperti itu, Pak, memang sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mencontohkannya cukup satu saja, yaitu sedekahlah dalam rangka mengobati penyakit, itu begitu. Jadi kalau kita sakit, maka bersedekahlah, karena obat daripada sakit itu adalah dengan cara bersedekah, begitu. Nah, kalau ini kita analogikan kepada kegiatan-kegiatan yang lain, sakit adalah sesuatu yang tidak nyaman, maka segala sesuatu yang tidak enak pada diri kita, kita niatkan untuk dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala ketidaknyamanan tersebut, ya. Nah, itu melalui sedekah demikian. Baik, Daisa, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.